Sahabat budaya, dan saat lagi kita akan hadirkan di Ruang Dengarta tentunya program acara Nusantara Pagi, pendokumentasian, tentunya pendokumentasian dan pendaftaran cagar budaya. Baik, sebelumnya sahabat budaya, kita selesaikan dulu ya di beberapa informasi dan juga lagu berikut ini. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Baik sahabat budaya, dan kali ini kita masih bersama-sama dengan Balai Pelestari Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, dan kali ini sudah bersama-sama dengan Ibu Dotranda Haja Irwani Rashid MM. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tak ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Ya. Segar sekali nih wajah Tak ini Bunda. Alhamdulillah. Iya. Usia berapa Ki sekarang ini? Sudah 58. 58 ya. Iya, tapi Ibu Dotranda Haja Irwani Rashid MM ini, beliau adalah sejarawan dan juga pamong budaya ahli madya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulsel. Jadi sekarang ini berada di kelompok kerja dokumentasi dan pengelola dan cagar budaya di pengelola data. Oh, pengelola data. Iya. Nah, beliau pengolah data cagar budaya. Iya, jadi banyak juga kelompok kerja yang ada di BPCB ini ya. Iya. Terus dalam Bunda, gimana ini dalam upaya pelestarian cagar budaya, hal yang paling penting harus dilakukan di pendokumentasian. Nah, bisa dijelaskan ini Bema, kenapa bisa ada kelompok kerja pendokumentasian cagar budaya ini? Apa yang dimaksud ini Bunda? Iya. Iya, terima kasih. Sebelum kami menjawab apa yang ditanyakan, mungkin yang pertama ingin kami sampaikan bahwa kegiatan pendokumentasian itu adalah salah satu kegiatan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, di mana beberapa pasal di dalamnya itu menyebut mewajibkan untuk diadakan pendokumentasian, diantaranya bisa saya sebutkan pada pasal 53 ayat 4, di situ disebutkan bahwa pelestarian cagar budaya itu wajib didukung oleh pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang memungkinkan terjadinya perubahan dari keaslian cagar budaya. Kemudian dari pasal yang lain juga disebutkan pasal 73 bahwa pemeliharaan cagar budaya itu bisa dilakukan di tempat aslinya atau di tempat di mana dia dipindahkan, tapi terlebih dahulu dilakukan pendokumentasian. Kemudian yang lain juga bahwa kegiatan pengembangan dan pemugaran cagar budaya, semua tahapannya itu harus dilakukan pendokumentasian yang lengkap. Dari amanah undang-undang kita lihat bahwa pendokumentasian itu adalah suatu kegiatan yang sangat penting di dalam pengelolaan cagar budaya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, apa yang sebenarnya dimaksud dengan pendokumentasian cagar budaya itu secara sederhana dapat kami sampaikan bahwa pendokumentasian itu adalah suatu aktivitas atau proses
perekaman informasi, perekaman data terhadap suatu objek cagar budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa jenis cagar budaya itu kan ada benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan, dan itu harus dilakukan secara sistematis. Tentunya dalam rangka pengumpulan data untuk bagaimana akhir dari pendokumentasian ini bisa dijadikan acuan di dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Seperti itu. Jadi intinya pendokumentasian itu aktivitasnya ada 3, yaitu pendeskripsian, kemudian ada penggambaran dan ada pemotretan, seperti itu, Mbak. Jadi sangat penting juga ini pendokumentasian dalam cagar budaya ya. Jadi yang dilakukan terhadap setiap objek cagar budaya, pendokumentasian sangat penting ya. Letak sangat pentingnya itu titiknya di mana ini, Bunda? Iya, terima kasih. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa pendokumentasian ini sangat penting karena itu adalah pengumpulan data, di mana di dalam pengumpulan data itu kan harus ada deskripsi. Jadi satu objek itu bisa dikatakan sebagai objek yang diduga cagar budaya karena berdasarkan hasil pengumpulan data dari hasil pengumpulan itu kan ada deskripsinya, ada ukurannya, ada gambarnya, ada fotonya. Nah, dari informasi yang 3 ini ada narasinya, ada gambarnya, ada denahnya dan fotonya. Itu kan tentunya sangat penting untuk menjadi satu wahana pengetahuan baru dan tentunya bisa menjadikan satu pemahaman baru terhadap suatu objek yang berada di suatu lokasi. Satu contoh barangkali saya cerita baru-baru ini saya melakukan pengumpulan data di Kabupaten Sinjai. Sebelumnya itu kami hanya melaksanakan updating cagar budaya. Ternyata setelah sampai di sana, dari informasi masyarakat itu disampaikan bahwa di Kabupaten Sinjai itu banyak sekali objek yang diduga cagar budaya. Hanya kita turun mendata dan diketahui dan setelah dilihat, ternyata memang banyak objek yang perlu didokumentasikan. Jadi itulah akhirnya menjadi pengetahuan bagi kita dan ke depan mungkin masyarakat bahwa di suatu lokasi itu ada objek cagar budaya. Kemudian yang kedua, hasil dari pendokumentasian ini bisa dijadikan sebagai basis data atau basis data terhadap seluruh objek yang ada di wilayah kerja kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Jadi ketika dibutuhkan itu mudah didapatkan karena sudah didokumentasikan. Dalam hal ini dilakukan pendataan cagar budaya. Iya. Jadi bisa dijelaskan, Bunda, bagaimana prinsip pendokumentasian cagar budaya ini? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa aktivitas dalam pendokumentasian itu kan ada 3, pendeskripsian. Nah, di dalam mendeskripsikan ini prinsipnya itu harus jelas. Jadi contoh benteng Rotterdam, di dalam kita mendeskripsi tentunya harus jelas apakah dia itu merupakan bangunan, dia harus disebutkan di mana lokasinya, kemudian berapa ukurannya, seperti itu harus jelas. Itu tugasnya pendokumentasian. Jadi 3 aktivitas yang utama dalam pendokumentasian itu harus mendeskripsi, dan itu deskripsi narasi dari objek itu harus jelas. Aku informatif dan gampang dimengerti oleh pembaca atau siapapun juga yang membutuhkan informasi tentang suatu objek, seperti itu. Kemudian yang kedua itu harus akurat. Akurat dalam hal ini itu kan harus satu objek itu seperti benteng Rotterdam dan di mana di situ banyak bangunan, itu ukuran dari bangunan itu harus jelas. Jadi itu. Jadi harus pendokumentasian juga. Harus akurat ukurannya. Kemudian juga karena
karena ada pemotret yang harus ada di gambarnya, itu juga harus akurat fotonya. Berarti setiap kegiatan itu ada benang merahnya ya. Jadi Iya. kemarin itu benda dari siapa, Muhammad Tang itu bahas tentang pemugaran. Jadi kalau pemugaran juga harus ada pendokumentasian Iya, juga ya, ketika seperti dipugar. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di amanah undang-undang itu Iya. setiap kegiatan pemugaran itu tahapannya, semua ketahapan pemugaran itu harus dilakukan pendokumentasian secara lengkap. Jadi tidak Iya. boleh ini ya, tidak Jadi boleh mulai tidak dari dokumentasi. sebelum dipugar, taruhlah ini benteng Rotterdam mau dipugar, itu Iya. sebelum dipugar harus difoto dulu. Kemudian proses pemugarannya harus didokumentasikan juga, dan setelahnya tentulah harus dilakukan juga pendokumentasian Iya. secara lengkap Secara seperti lengkap, itu. iya. Oke Bunda, kita masih bersama-sama sampai jam 10 nanti. Kita kasih lagu dulu untuk sahabat budaya. Iya.
Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang bergembira dengan masuknya Ramadan, maka haram tubuhnya disentuh apinya neraka. Dengarkan dialog Ramadan RRI Makassar, Pak Kiai dan Deng Tayang setiap hari sepanjang bulan suci Ramadan pukul 3:30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam barak dan tayang mising. Ngapa mi Pak Kiai dede? Mengganggu maseng ini. Tayan antama ki dan tayang. Ini Baraleba makin sahur. tidak kan ku tahu ki pasti banyak Pak sedata sahur. Jadi belum Pak makan sahur dari rumah ini Pak. Tapi kita bicara dulu ini. Kita ngobrol tentang dialog Ramadan nih. Kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 0821 3333 9440. Beda. Kalau rezeki dengan dalek beda tong itu. Apa bedanya? Kalau rezeki itu yang kita dapatkan dikasih biasa dari mana-mana, tapi dalek itu bahaya toh gitu. Okay? Apa sih? Ada toh dalek warat, dalek timbur. Yang paling parah itu dalek. Kalau dapat kita dalek, karena dalek no. Itu yang paling parah itu. Dialog Pak Kiai dan Deng Tayang di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Ya baik sahabat budaya, kita lanjut lagi di program acara Nusantara Pagi bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulsel. Iya Bunda, saya panggil Bunda tadi. Iya Bunda, cerita pengalaman dulu nih selama 31 tahun Ki bekerja di BPCB. Iya, barangkali ada ceritanya kenapa sampai berada di Pokja ini ya, kelompok kerja dokumentasi dan pengolah dan cagar budaya. Apalagi sekarang kan kalau dokumentasi itu agak canggih. Iya. Sedangkan berarti mungkin ada yang mendampingi Bunda di untuk dokumentasi. Dari masa ke masa barangkali cara pendokumentasinya ada perbedaan. Secara prinsip kerja itu mungkin tidak terlalu berbeda. Iya. Cuma mungkin peralatan yang dipakai mungkin yang sekarang lebih canggih. Jadi kalau saya pribadi dari 30 tahun itu saya memang hampir 90% saya didokumentasi terus. Iya, ini pasti ditahu fasenya, tingkatannya tuh mulai dari tahun 10 tahun yang lalu ada kesulitan atau bagaimana, lebih mudah sekarang atau yang dulu, bagaimana itu Bunda? Kalau kerja karena yang kegiatan pendokumentasian yang sering dilakukan itu antara lain seperti survei dan pendataan itu yang jelas itu pekerjaan yang sangat berat yang tidak bakalan berubah cara kerjanya tetap seperti itu, harus mendeskripsi, harus mengukur, harus memotret, dan itu pendataan itu kalau cagar budaya itu kan tidak di tempat yang umum lah. Rata-rata itu kan di tempat yang seperti ada di hutan, di gua-gua, sampai ada gua-gua prasejarah. Iya. Tapi peralatan yang dipakai mungkin yang sekarang itu lebih canggih. Kalau dulu termasuk safety-nya juga. Kalau dulu di dalam penggambaran itu masih sederhana dipakai. Kalau sekarang itu ada
ada peralatan yang dikenal dengan 3D scanner. Oh. Ya, scanner tiga dimensi. Tiga dimensi. Ya, jadi canggih, seperti di Gua-Gua Prasejarah kan lukisan cadas yang terdapat di Gua-Gua Prasejarah itu bisa diketahui ukurannya lewat alat itu. Lewat 3D scanner itu. 3D scanner itu, iya, Luar seperti biasa. itu. Jadi bisa ditahu di situ ukurannya. Ukurannya iya. secara akurat. Jadi ada panjang lebarnya apa segala macam itu lewat alat itu. Kalau dulu di tahun 90-an 2000-an itu kan tidak ada. Jadi bagaimana cara itu mendokumentasikan? Jadi, itu agak masih perkiraan saja kalau berdasarkan foto yang ada. Iya. Tidak terjun langsung kita mengukur. Kalau yang seperti bangunan itu terjun harus mengukur dengan peralatan yang semestinya. Tapi kalau seperti yang Gua-Gua Prasejarah patangan yang terdapat di dinding-dinding itu nggak susah dijangkau. Iya, itu yang saya maksud. Tapi kalau yang bentuk bangunan ataukah benda yang bergerak seperti keramik-keramik asing itu memang langsung diukur pada bendanya seperti itu. Jadi ada perbedaan. Jadi lebih mudah sekarang pekerjaan tadi. Terbantu dengan adanya alat yang lebih canggih lagi. Iya. Canggih betul itu benda karena bisa langsung tiba-tiba mengukur itu. Iya. Dengan lebarnya, tingginya. Iya, ukuran pada ketinggian juga bisa. Kemudian untuk mengukur panjang itu kan kalau dulu memang kita pakai meter, 1 meter, sekarang kan sudah pakai distometer segala macam jadi memudahkan orang untuk mengukur. Iya, seperti itu. Iya. Nah, Windy, ada beberapa jenis pendokumentasian cagar budaya. Iya, jenis-jenisnya seperti apa? Jenisnya itu sebenarnya secara umum, secara garis besarnya itu ada 2, yaitu pendokumentasian kerja di lapangan dan di kantor ceritanya. Pendokumentasian di lapangan itulah melakukan kegiatan pendataan, kemudian survei, di mana aktivitasnya itu tetap membuat deskripsi terhadap suatu objek, kemudian mengukur dan memotret. Itu yang pertama di lapangan. Kemudian yang tentunya setelah kita dari lapangan akan data yang kita dapatkan di lapangan itu kita olah lagi di ruangan. Sebelum di store ya. Iya, sebelum kita jadikan, karena di dokumentasi itu ada istilahnya kita punya bank data. Semua cagar budaya yang terdapat di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan itu ada datanya di kami. Iya. Jadi kita pulang dari contohnya pendataan cagar budaya di kantor kita olah lagi. Mungkin ada objek yang tidak punya informasi sejarahnya dan itu sangat diperlukan untuk menjustifikasi ini suatu objek. Itu kita harus cari di perpustakaan lagi seperti itu. Jadi kita olah lagi di kantor seperti itu. Oke, jadi luar biasa sekali pendokumentasiannya juga cagar budaya sudah mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Sudah ada scanner ya? Ada scanner, iya. Untuk menghitung panjang lebarnya, pendeknya, ketinggian, iya. Ketinggian juga bisa diukur. Bisa diukur. Luar biasa. Dan kemudian bisa dijelaskan ya tentang bentuk pendokumentasian cagar budaya dan apa saja jenis kegiatan pendokumentasian yang sering dilakukan oleh kantor BPCB. Yang paling sering dilakukan khusus di kelompok kami yang pasti itu kegiatan pendataan cagar budaya. Itu setiap tahun itu sudah menjadi kegiatan rutin kita lakukan di wilayah kerja BPCB Provinsi Sulsel. Seperti yang tadi disampaikan, baru-baru ini kami dari Sinjai, Kabupaten Sinjai. Awal pertamanya kita kesana hanya untuk mengupdate data yang memperbaharui data yang sudah database, karena ternyata di dalam database itu masih terdapat banyak kekurangan datanya. Terus kita turunlah, ternyata setelah sampai di sana ternyata banyak objek baru dan kita lakukan pendataan baru di wilayah tersebut seperti itu. Selain pendataan itu kita juga melakukan itu perekaman dengan 3D scan. Iya.
3D 3D scanner ya. scanner, iya. Itu sudah beberapa objek sudah punya data 3D-nya. Iya. Seperti benteng Rotterdam, kemudian beberapa gua prasejarah di Kabupaten Maros Pangkep itu sudah punya data. Iya. Seperti Terus itu. dan- Kemudian iya. film dokumenter juga, iya. Film Jadi dokumenter. pendokumentasian itu termasuk juga audiovisual, masuk di kelompok pendokumentasian cagar budaya. Iya, berarti lebih banyak berperan aktif juga di situsnya Balai BPCB Sulsel ya. Iya. Iya, karena pendokumentasian. Terus pendokumentasian itu sejak dari tahun berapa itu tersimpan di kantor ini Bunda di BPCB? Iya, terima kasih. Jadi hasil dari pendokumentasian itu utamanya yang seperti hasil pendataan itu tersimpan mulai berdiri kantor BPCB sampai saat ini. Jadi informasi tentang objek dari wilayah kerja kami itu insya Allah kalau ada yang membutuhkan itu kita punya, mulai dari laporannya dan sampai yang seperti saya katakan tadi kita punya bank data sekarang. Oh, bank Jadi data. semua daerah yang di wilayah kerja kalau stakeholder kami yang butuh informasi tentang cagar budaya, insya Allah kita bisa Bantu. Iya, Jadi bantu, iya. Jadi walaupun sejak BPCB di Provinsi Sulsel mulai tahun berapa? Bunda? 1972-73. Iya, Itu masih ada datanya. masih ada datanya sampai sekarang. Sampai Ya, sekarang. di- Jadi di- foto-fotonya juga masih ada semua di jadi bisa juga jadi sejarah ini kalau disatukan semua ya. Makanya itu harus ada kelompok dokumentasi kan yang mengurusi dokumen-dokumen yang pernah kegiatan yang pernah dilakukan oleh kantor BPCB. Iya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi Bunda, kita sebentar kembali lagi ya di Pro 4. Kami hadirkan dulu persembahan lagu berikut. Kadang ku kesal dengan sikapmu yang selalu bertanya mana perhatianku. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan. Setiap pengorbananku selalu jadi yang kau mau menjaga di setiap saat. Tapi kau tak melihatnya. Marah-marah aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi malam ku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan. Setiap pengorbananku selalu jadi yang kau mau menjaga di setiap saat. Tapi kau tak melihatnya. Marah-marah aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi malam ku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Bukalah pintu hatimu, izinkanlah ku merayu. Bukalah pintu hatimu, jangan meragu. Bukalah pintu hatimu.
Ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saya ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semua senantiasa dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari penyakit dan bencana. Ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah dari Wakil Presiden. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ya baik sahabat budaya, dan kita lanjut lagi di program 4 RRI Makassar, dan pendengar masih bersama Ibu Dr. Anda Haja Irwani Rashid MM. Dan sesuai tadi Bunda ya, amanah yang disebutkan tadi tentang nomor Undang-Undang nomor 11 ya tahun 2010 bahwa setiap objek dan yang diduga cagar budaya wajib didaftarkan. Bisa dijelaskan apa pendaftaran dari cagar budaya itu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau tadi di mana undang-undang itu ada pendokumentasian, di undang-undang cagar budaya juga itu ada kewajiban untuk mendaftar cagar budaya. Pendaftaran itu adalah pencatatan seluruh objek cagar budaya, baik itu berupa benda, bangunan, struktur, kemudian situs dan kawasan untuk diusulkan menjadi cagar budaya. Karena cagar budaya itu satu objek itu tidak bisa dikatakan sebagai cagar budaya kalau belum ditetapkan. Jadi itu harus perlu didaftar semua orang yang memiliki cagar budaya atau menguasai cagar budaya. Dan tujuannya itu adalah untuk mengetahui, tentunya dengan adanya pendaftaran ini bisa diketahui berapa kekayaan negara kita, khususnya terkait dengan cagar budaya. Cagar budaya. Iya. Nah, kemudian apa saja yang perlu didaftarin dan kira-kira masyarakat bisa mendaftar untuk mendaftarkan miliknya, misalnya ada mungkin tentang cagar budayanya, bisa didaftar untuk pendokumentasian. Iya, jadi apa-apa yang perlu didaftar itu tentunya kita kembali ke undang-undang lagi, bahwa dari undang-undang itu kan ada jenis-jenis cagar budaya, ada 5 jenis cagar budaya. Ya, dari kelima itu kalau siapapun juga yang memiliki, apakah perorangan atau kelompok masyarakat atau itu wajib didaftarkan. Jadi seumpama kita memiliki satu objek yang diduga cagar budaya, contohnya mungkin rumah adat, itu sebaiknya didaftar. Itu didaftarkan kepada di mana kewenangan untuk melakukan pendaftaran itu berdasarkan undang-undang cagar budaya itu ada di kewenangannya di pemerintah kabupaten dan kota, ada di daerah. Iya, seperti itu. Jadi apa saja yang perlu didaftarin dan di mana masyarakat dan tujuan dari pendaftaran cagar budaya ini? Kira-kira apa keuntungannya bila seorang mendaftarkan cagar budaya miliknya? Iya, jadi yang perlu didaftarkan itu tentunya yang seperti tadi saya sampaikan, mulai dari benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, kawasan dan struktur, itu kalau siapapun juga memiliki itu harus didaftar. Apa tujuan dari pendaftaran? Itu yang pertama ada 2 tujuannya itu untuk memberikan status hukum terhadap objek cagar budaya, status hukumnya. Kalau tadinya taruhlah seperti keramik asing ada di rumah, kalau kita tidak mendaftar, tidak daftarkan itu kan kita tidak tahu apakah ini cagar budaya atau bukan. Iya, seperti itu. Kemudian yang kedua tentunya kepada pemilik. Kalau dia daftarkan itu berarti, dan kalau mendaftar itu kan harus lengkap informasinya, mulai dari
kepemilikannya, kemudian asalnya barang itu dari mana dan sebagainya. Ada format kan di daerah, di apa namanya, dinas kebudayaan itu sudah disiapkan, ada format untuk pendaftaran. Jadi kalau mereka mendaftar itu akan apa namanya, bisa status kepemilikannya itu lebih jelas. Iya, karena sudah didaftar. Kalau sebelumnya itu kan boleh jadi barang itu bukan dia punya, tapi karena dia sudah daftar dan riwayatnya memang jelas, maka status kepemilikannya juga jelas seperti itu. Iya, jadi ada dua keuntungan. Pertama status hukum dari objek yang didaftar, kemudian status kepemilikan yang jelas. Iya, jadi terakhir ini siapa-siapa saja yang wajib mendaftarkan cagar budayanya? Iya, yang wajib mendaftarkan tentunya yang pemilik dari cagar budaya. Pemilik itu bisa apa namanya, bisa karena memang dia barang itu dari apa namanya, dari warisan, bisa juga karena hasil penemuan, karena mungkin sering juga dengar ada orang yang tiba-tiba menemukan, itu wajib didaftarkan juga. Didaftar juga nanti didokumentasikan juga. Tetap itu di awal untuk kalau menemukan sesuatu kan harus didokumentasikan dengan secara lengkap. Kemudian juga yang hasil pencarian, walaupun secara apa namanya, prinsip itu dilarang perorangan untuk siapapun juga dilarang untuk melakukan pencarian, tapi kalau ada izin itu dibenarkan. Jadi seperti yayasan pengangkatan apa namanya, tinggalan bawah air itu kan yang punya izin itu ada, dimungkinkan untuk itu. Tapi hasil dari pencarian itu tetap harus didaftarkan. Termasuk juga yang wajib didaftarkan itu adalah yang berada, yang menjadi koleksi di museum-museum. Itu banyak itu, harus satu-satu jadi setiap koleksi itu sebenarnya diwajibkan untuk didaftar untuk pendokumentasian. Jadi terakhir harapan Bunda sendiri tentang pelestarian cagar budaya? Ya, tentunya kami dari BPCB Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa mengharapkan partisipasi dari kita semua, seluruh masyarakat Sulawesi Selatan atau yang seluruh masyarakat Indonesia lah, untuk mari kita senantiasa berpartisipasi dalam pelestarian cagar budaya. Karena cagar budaya itu adalah milik kita, wajah kita, yang membedakan kita dengan mungkin dari negara lain kan lewat cagar budayanya. Dan kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Seperti itu. Jadi memang harus kita lestarikan dan diperkenalkan lebih jauh lagi kepada anak cucu. Baik, Bunda, terima kasih Bu Dr. Anda Haja Irwani Rashid MM sudah hadir di tengah-tengah kita di program acara Nusantara Pagi dan bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Terima kasih Bunda. Sama-sama Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik sahabat budaya, demikian tadi kami hadirkan Nusantara Pagi, tentunya bincang bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya. Dan Anda masih bersama kami di program 4 RRI Makassar. Ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Marhaban ya Ramadan, saudara-saudara umat Islam di seluruh pelosok tanah air. Saat ini kita tengah diselimuti kegembiraan karena kita menyambut bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Selama 1 bulan ke depan kita akan menjalankan ibadah puasa. Berpuasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, namun lebih dari itu di dalamnya terkandung makna tentang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keteladanan Rasulullah, pengorbanan dan keikhlasan. Puasa adalah ibadah yang tidak terlihat, yang hanya diketahui oleh diri yang berpuasa sendiri atau shaim dan Allah Subhanahu wa taala. Saat berpuasa adalah waktu yang tepat bagi kita untuk meningkatkan taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus
melakukan muhasabah atau introspeksi diri untuk menjernihkan hati dan pikiran. Saya juga mengajak seluruh umat Islam Indonesia agar menjadikan Ramadan sebagai syahrus sadaqah atau bulan untuk memperbanyak sedekah, termasuk juga mengeluarkan zakat mal sebab momentumnya begitu tepat. Dan jangan menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang lebih konsumtif, tapi bulan keprihatinan. Dan bulan Ramadan juga merupakan momentum bagi umat Islam untuk melakukan penguatan solidaritas kemanusiaan serta momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Kepada umat Islam di seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga segala amalan yang kita lakukan dapat semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya atau pertolongannya dan meridai setiap upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.